Ibu kota baru cek, banyak kontroversinya, dengerin di sini cek. Jadi kalau investasi itu tidak ada kepastian, itu kan uang semua yang diinvestasikan gitu. Dan uang itu bukan gratis gitu loh. Aneh sekali ketika kita dari Pontianak ke Balikpapan yang sebenarnya satu pulau, tetapi harus transit dulu di Jakarta di luar pulau. Ibu kota baru ini sangat viral dan sangat menjadi kontroversi yang menurut saya cenderung tidak produktif lagi. Kenapa? Karena semua orang berbicara sesuai dengan kepentingannya, sampai-sampai harus ada yang dipolisikan karena terlalu emosional menyebut orang eh, lain atau menyebut sebagai apa, penghinaan gitu karena saking kerasnya menolak gitu. Jadi itu menurut saya tidak bagus dan di satu sisi itu juga akan memberikan ketidakpastiannya. Bagaimanapun juga kita tidak bisa ngomong pemindahan ibu kota tanpa berbicara tentang investasi asing, tentang ekonomi yang akan bergerak. Jadi kalau investasi itu tidak ada kepastian, itu kan uang semua yang diinvestasikan. Dan uang itu bukan gratis gitu loh. Siapa yang mau menginvestasikan puluhan triliun, ratusan triliun untuk hal yang masih abu-abu, hal yang selalu menjadi kontroversi. Oke, mari kita lihat peta besarnya saja. Peta besarnya adalah bahwa ibu kota baru memang sangat penting. Karena kenapa? Memang daya dukung Jakarta itu sudah terlalu tidak memadai. Akan jika diteruskan akan menimbulkan masalah-masalah sosial, akan menimbulkan eh, kemacetan yang akan mahal biayanya karena terjadi pemborosan bahan bakar di jalan, akan terjadi eh, wasting time yang melebar kemana-mana dan memang sudah seharusnya dipindah. Yang kedua dari sisi distribusi ekonomi, sampai kapan uang itu hanya akan berputar di sekitar Jakarta dan sekitarnya? Karena kalau kita lihat statistik, memang uang sebagian besar berputar di pusat pemerintahan. Gitu. Dengan memindahkan ke ibu kota, sebetulnya banyak sekali masalah yang bisa diatasi, mulai dari eh, daya dukung yang masih luas di ibu kota baru, dari sisi biaya logistik yang selama ini kita keluhkan gitu ya, karena terjadi disparitas antara produksi di Jawa dan di luar Jawa. Pabrik-pabrik baik itu produksi makanan, Indomie dari mesin dan sebagainya, mobil itu diproduksi di Jawa. Sedangkan untuk barang-barang yang dikirim dari luar Jawa ke Jawa itu relatif sedikit gitu. Akhirnya apa? Biaya logistik itu menjadi mahal. Dengan dipindahkannya ke Kalimantan, otomatis pabrik-pabrik baru akan muncul di Kalimantan dan pusat produksi akan berubah juga. Akhirnya apa? Terjadi kesetimbangan baru antara barang yang keluar dari Kalimantan dan yang masuk ke Kalimantan. Yang selama ini barang-barang industri, produk-produk industri itu disuplai dari Pulau Jawa. Bahan bahkan produk makanan dan minuman pabrikan pun juga disuplai dari luar Jawa. Dan itu juga akan menghindari disintegrasi karena kita tahu bahwa Kalimantan itu berbatasan dengan negara tetangga Malaysia. Tidak bisa diterus-teruskan bahwa orang-orang di sekitar Kalimantan Utara akan berbelanja di Tawau, Malaysia dan sebagainya. Kalau itu diterus-teruskan, tentu efeknya untuk integrasi bangsa juga tidak bagus. Jadi mari kita lihat peta besarnya, masih ada poin-poin yang sebenarnya banyak yang bisa kita ulas gitu ya. Untuk meyakinkan bahwa ibu kota memang harus pindah. Kalau tidak pindah akan ada masalah logistik yang membebani ekonomi nasional. Biaya logistik kita termasuk tertinggi di dunia ini dan itu menimbulkan daya saing yang rendah. Gitu. Karena cost-nya tinggi, akhirnya barang-barangnya tidak lagi
efisien untuk dijual di pasar global. Dan juga ekonomi biaya tinggi ini menimbulkan investasi yang mahal gitu ya. Jadi kalau kita mau membuat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa, di mana kalau kita cek juga, silahkan cek sebagai referensi rute penerbangan Lion Air. Hubnya itu hanya ada di 3 kota, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Aneh sekali ketika kita dari Pontianak ke Balikpapan, yang sebenarnya satu pulau, tetapi harus transit dulu di Jakarta, di luar pulau. Dengan berpindahnya ibu kota ke Balikpapan Samarinda, ya, di Penajam itu antara Balikpapan Samarinda, otomatis traffic di ibu kota itu akan menjadi hub baru gitu. Jadi akan mengurangi efisiensi mahalnya biaya logistik baik transportasi orang maupun barang, dan juga pelabuhannya akan mulai terbuka lagi. Di sisi lain, kita selama ini dengan adanya ibu kota di Jakarta, kita menjadi sangat tergantung dengan Singapura. Kenapa? Karena jalur perdagangan utama dunia ini ada di utara, di atas kita. Otomatis masuk ke Jakarta itu seperti masuk ke pedalaman. Dengan kita bergeser agak ke utara di sekitar Balikpapan, otomatis kita masuk ke jalur utama perdagangan dunia, baik itu pesawat ataupun juga pelayaran laut. Jadi eh, tidak perlu lagi kita menggoreng-goreng, apalagi sampai menimbulkan ujaran kebencian dan menimbulkan ketidakpastian investasi. Gitu. Jadi yang memang mungkin investasinya di Jakarta sudah terlalu besar dan merasa dirugikan ketika ibu kota itu pindah di Kalimantan, yaitu konsekuensi bisnis yang normal saja sebetulnya. Nggak perlu sampai di goreng-goreng seperti itu. Bahkan semuanya merasa sok tahu, lupa melihat peta besarnya, melihat kepentingan yang lebih besar, di mana bangsa ini harus bertumbuh gitu. Dan pertumbuhan baru di masa-masa pandemi itu justru perlu. Kenapa? Sejarah membuktikan bahwa pada waktu Perang Dunia Kedua selesai, Eropa itu bisa bangkit karena apa? Karena adanya pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh Amerika. Tanpa itu, maka momentum sebenarnya waktu pandemi seperti ini kan demand-nya itu sebetulnya nggak berubah gitu. Hanya karena berkurangnya aktivitas sosial, tapi begitu pandemi ini berakhir, maka grafik naik itu sebetulnya lebih cepat lagi dan akan lebih cepat lagi ketika ada poin-poin pertumbuhan baru seperti misalkan eh, ibu kota baru. Jadi jangan selalu semuanya itu dipikir dari sudut yang negatif, yang sudut yang bikin orang bingung gitu hanya untuk kepentingan politik. Toh sejarah membuktikan bahwa opini orang itu berubah-ubah gitu loh ya. Dulu sekarang ini orang seolah-olah mengatakan Pak Jokowi itu tidak capable dan sebagainya. Buktinya gitu loh ya. Penguasaan jalur udara di sekitar Riau ini sekarang diambil alih oleh Indonesia. Dan masih ada juga orang yang berbelit-belit memutar balikkan kata seolah-olah itu enggak signifikan. Bagaimanapun juga ini jauh lebih signifikan karena ada perjanjian ekstradisi juga dengan Singapura. Presiden-presiden sebelumnya maaf, apa yang dilakukan? Enggak ada kan? Jadi jangan semuanya dianggap buruk ya dan tidak menghargai kerja keras orang lain. Kalau Anda memang orang baik, tokoh yang baik, seharusnya Anda bisa mengapresiasi presiden Anda yang baik juga. Oke, thank you, see you next time. Ini bukan ceramah politik ya, ini hanya unek-unek sebagai warga biasa di mana kemajuan itu adalah menjadi intensi semua orang termasuk saya, menjadi apa ya, impian bahwa kita tidak bisa lagi ya kebanyakan berisi, ubah dikit protes, kemajuan dianggap sebagai
dilihat dari kacamata yang pesimis. Kalau kita pesimis terus, kapan kita akan maju? Gitu. Oke, see you next time. Jangan lupa like and subscribe video ini.